mereka tuh ada kristenisasi gitu lah. Hasil panennya dibeli, terus kasih duit agak lebih kan. Besok hari Minggu datang ya. Oh gitu. Gitu-gitu. Ini air banyak kok, cuman boleh 1 pipa gitu kan. Iya. Ternyata, wallahu alam ya, itu ada unsur-unsur agak mistis gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Cepean, Celoteh Peduli Kemanusiaan. Wih, yang seru dong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, ini adalah tayangan atau program yang kedua ya setelah kemarin itu. Dan sekarang gue mau ngobrol sama salah seorang pejuang wakaf yang ada di BWA, yang ada di Indonesia. Yang dia ini masih muda sebenarnya ya. Ya tetap mudaan gue lah kalau nggak salah. Jadi nggak usah dibanding-bandingin. Ya, kita sama-sama muda lah, ya lo tau lah. Gitu kan. Dan dia ini udah malang melintang. Dia ini sudah pernah jalan-jalan dari Aceh sampai ke Papua. Wah ini keren banget nih. Tapi kita perlu samakan framing bahwa jalan-jalan di sini bukan jalan-jalan happy-happy ya. Nah dia ini jalan-jalan itu untuk ke pelosok-pelosok. Ke Papua, ke Aceh, itu ke pelosok-pelosok, ke NTT dan sebagainya, itu pelosok-pelosok pokoknya. Bukan yang kayak wisata kuliner, wisata kayak gitu mah udah itu bonus tuh. Udah kuno. Bonus katanya itu kan. Karena memang kan kalau dari bandara itu kan ke pelosok kan harus melewati kota juga kan. Nah, berarti itu bonusnya sebenarnya. Udahlah, nggak usah lama-lama dulu lah, kita langsung sambit saja beliau. Sambut saja beliau. Lutfi Siddiq. Assalamualaikum. Ya elah. Mas, sehat mas? Kawan Cepean. Nih gue nggak nyangka nih mas bener. Kenapa emang? Dulu kan kalau nggak salah Cepean itu kita iseng-iseng ya main-main. Iya, bener. Main-main jadi bukan main gitu. Waktu itu luar biasa banget masya Allah. Waktu itu di mana sih kita? Waktu itu di ruangan di gedung berapa ya? Gedung 4 ya? BWA ada ruangan kecil ya? Ruangan kecil iseng-iseng cuma ditodong pakai handphone apa? Iya, pakai handphone ya? bener. Handphone ya? Handphone terus dicolokin nama mic. Iya, kayak kan? gitu. Terus kita ngobrol bareng-bareng. Ngobrol bareng-bareng, awalnya ada empat orang. Sekarang jadi sekarang kita udah ada di studio. Sekarang di studio, keren banget ya. Nggak nyangka. Dan ini memang studionya memang hasil dari donasi para wakif juga. Oh gitu ya. Karena kan memang apapun yang wakif titipkan ke kita itu kita selalu berikan kita selalu buatkan hal-hal yang memang itu bisa bermanfaat buat umat gitu. Mudah-mudahan acara ini juga bermanfaat buat umat. Dan mudah-mudahan obrolan kita nih bisa jadi inspirasi iya, benar-benar. Para pemuda-pemuda yang ada di luaran sana untuk terus melakukan kebaikan. Wah, itu dia. Udah kemana aja nih? Terakhir kemana nih? Baru balik dari Bima. Kapan? Dari Bima, Tambora, keliling-keliling. Jadi di sana itu kita ini sih kegiatannya distribusi Al-Quran. Oke. Tapi aneh sekalian ikut karena ada beberapa daerah yang mesti dilihat dan survei. Dan juga di sana itu ada ini mas program BWA yaitu wakaf air bersih, sarana air bersih atau biasa kita nyebutnya WFP. Water Action for People. Jadi Water Action for People itu wakaf sarana air bersih. Nah, tujuannya untuk mengairkan atau mengalirkan air yang sudah ada gitu ya. Untuk dialirkan ke rumah masyarakat. Simple sih sebenarnya. Ya? Cuman kadang-kadang kan masyarakat itu kalau di daerah suka ini mas, suka nggak mau bergotong royong. Kayak gitu-gitu tuh, suka gengsi, berbagi air nggak mau. Banyak-banyak case lah yang terjadi gitu ya. Nah, alhamdulillah di Tolonggeru tadi itu, Tolonggeru nama desanya, Tolonggeru, kecamatannya udah lupa lagi. Makanya nggak ada lupa pokoknya Dusun Tolonggeru, Kabupaten Bima, ya? Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Nah di sana itu, alhamdulillah pipanya sudah dipasang. Sudah dipasang. Sebenarnya di sana tuh bukan yang nggak ada pipa mas. Terus? Masalahnya orang sana tuh kita agak ngomongin agama nggak apa ya? Nggak apa-apa. Maksudnya kalau multikultural kan, multi keyakinan juga. Mereka hidup berdampingan, tapi yang lebih concern ke
apa namanya yang namanya air bersih di sana itu masyarakat yang non muslim. Oh, yang maksudnya yang benar-benar mereka itu mau peduli gitu. Apa gimana? Jadi mereka tuh ada apa ya? Ada apa tuh? Kristenisasi gitulah. Oh, ada romonya, jadi romonya ditanam. Terus dari sana romo itu nanti mencarikan biaya keluar. Nyari biaya segala macam, dia bawa masuk duitnya. Oh, dia rapihin jalurnya gitu-gitu. Tapi yang dilakukan oleh romo di sana bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Oh, berapa tahun? Udah lama kayaknya Mas, lama. Tapi nggak kelar-kelar tuh masalah. Berarti di sana itu kayak tadi kan katanya kan kristenisasi tuh, ya kan? Dalam tanda kutip apa namanya, misionaris ya, si misionaris. Dia itu mencoba untuk mengkristenkan orang di sana, muslim ya terutama. Terutama Muslim di sana untuk masuk ke agama Kristen dengan membangun sarana air bersih. Macam-macam sih. Salah satu sarana air bersih ya, yang paling ini ya. Yang paling terlihat sih kayak bantu hasil panen masyarakat sana kan, jadi bertani tuh. Ekonominya ya, pendapatan ekonominya tuh bertani jagung gitu ya. Dan jagung itu panennya hanya setahun sekali. Oh, terus? Jadi si Romo itu beli jagungnya dengan harga tinggi. Terus gitu. Si Romonya nanti sederhana gitu aja. Wah? Maksudnya si Romonya nanti dapat, maksudnya diiming-imingin apa gitu enggak? Enggak, halus dia. Memang halus sekali. Banget ya? Halus banget. Gereja dikasih bersih sama dia, dipagerin. Gitu-gitu deh. Iya. Terus hasil panennya dibeli, terus kasih duit agak lebih kan. Besok hari Minggu datang ya. Oh gitu. Gitu. Ya kan masyarakat kan kalau namanya itu ya, namanya kita kurang akidahnya yang dibeli kan. Betul. Miris lah gitu. Nah, alhamdulillah di sana kita punya partner lapang. Siapa? Kan BWA kan di mana-mana ada partner lapang tuh. Salah satunya di sana tuh di Nusa Tenggara Barat tuh Pak Muhtar. Oh, Pak Muhtar. Ustadz Muhtar. Nah, Ustadz Muhtar inilah yang bawa kita ke sana awalnya. 2 tahun lalu ya. Kita survei tuh, Mas Hendrik kayak ikut dah. Yang tahun 2018 ya? Apa 19 sih? Yang antum muntah. Ya? Oh iya. 2000 berapa tuh? Ya 2019. Kan survei tuh ya. Nah, mulai dinaik-naikin. Alhamdulillah 2021 ini berapa bulan? Oh, Lebaran. Lebaran kemarin nih. Idul Fitri kemarin. Lebaran Idul Fitri. Kita udah mulai running pekerjaan. Mulai dari pipa datang, narik-narik pipa segala macem. Nah, antusias masyarakat, tapi secara toleransi yang luar biasanya di Nusa Tenggara Barat, Tolonggero itu, secara toleransi mereka saling berdampingan Mas sebenarnya. Nggak ada masalah. Nggak yang sampai ribut-ribut kayak di TV-TV gitu, nggak. Biasa aja gitu. Cuman memang ada beberapa orang, salah satunya yang kayak gitu-gitu ya, Romo gitu-gitu, dia memanfaatkan situasi hingga narik-narik karena kesusahan ekonomi gitu-gitulah. Nah, BWA hadir di sana tujuannya untuk membantu para muslim di sana. Tapi air itu nggak menutup kemungkinan nanti kita kasih juga ke non muslim. Karena kan Islam sebagai rahmatan lil alamin gitu ya. Betul. Berarti kan gini, kalau yang aneh tangkap itu kalau Romo dengan misinya membangun sarana air bersih untuk mengundang umat muslim itu ke gereja misalkan gitu kan. Nah, kalau BWA ini apakah dengan mengadakan wakaf sarana air bersih ini akan mengundang orang Kristen itu ke masjid? Kalau saya rasa enggak kayaknya. Enggak. BWA enggak gitu sih. Karena karena kan Islam itu kan mengajarkan kita nggak boleh maksa orang itu untuk muslim gitu kan. Memilih gitu ya. Memilih ya. Jadi kita kasih kayak di Mauleum tuh. Mauleum kan. Sampai-sampai ketika peresmian kan kita undang tuh yang namanya pendetanya ya kan, yang namanya camatnya bukan orang Nasrani kan, orang Kristen. Jadi kasih tahu dulu Mas. Kawan Cepean. Jadi kawan Cepean ada beberapa daerah yang udah kita resmiin di Nusa Tenggara Timur, terus macam-macam lah ya, satu Indonesia. Nah, itu bisa disaksiin di Wakaf ya, TV apa namanya? Kalau YouTube Wakaf Quran bisa. Nah, YouTube-nya ini nih Wakaf Quran YouTube khusus untuk proyek-proyek perkembangan proyek-proyek BWA. Jadi biar nggak penasaran bisa dicek tuh teman-teman gitu ya. Promo dikit boleh ya? Boleh. Ya. Terus pas di Tolonggero tuh. Gimana? Kemarin ininya gimana tuh? Pengerjaannya di sana. Suasananya katanya kan di sana kan berdampingan tuh antara Islam dan Kristen.
Terus ketika pengerjaan, apakah ada yang ikut tuh orang-orang Kristen? Wah ada, kemarin ada kejadian gini mas, seru tuh. Qadarullah, Pak Muhtar jatuh 15 meter ke Ya jurang. Allah. Di sini udah kayak Elias Pikal. Bener kayak petinju dah. Sian banget. Kayak ditonjok. Iya kayak abis itu gue bilang, aneh bilang mana? Pak Muhtar nih jatuh apa dipukulin orang? Serem banget gitu. Tapi dengan qadarullah ya udah sehat walafiat, nggak ada masalah, nggak ada kendala. Cuman yang menarik itu ketika Pak Muhtar itu jatuh, satu kampung itu mau Muslim mau siapapun, Islam atau Kristen bergotong royong gitu. Dan itu benar-benar berhenti, kerjaan berhenti seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu karena khawatir kan. Kalau yang Kristen kan kadang-kadang dibumbu-bumbuin tuh. Iya. Wah itu kayaknya leluhur kita marah gitu-gitu kan. Iya. Tapi Pak Muhtar dengan gigihnya dia bilang, ini nggak ada masalah, emang kesalahan saya aja. Kecelakaan aja ya. gitu. Cuman kan orang namanya gitu ya, ada juga yang membumbu-bumbui lah. Iya. Melebih-lebihkan gitu. Kalau melebih-lebihkan gitu, waktu di Mauleum tuh. Nah iya lucu juga Gue tuh. tuh inget tuh. Jadi pater lapang kita itu di sana itu kan lagi masang pipa. Ya kan lagi masang pipa. Nah, terus kemudian pipanya kan panjang tuh. Nah, kemudian dia itu dari ujung pipa yang satu ke yang dua, ternyata pater lapang katanya ngedengar ada pakai bahasa sana ya. Iya. Hai pergi. Padahal Hai pergi. Padahal emang itu ya. Padahal kan semua pada lari kan. Iya. Ayo pergi. Pulang. Leluhur kita marah. Pas sampai di sana dikasih tahu sama yang ngomong. Kalian kenapa pada pergi gitu? Iya soalnya ada yang ngomong di pipa itu. Itu saya yang ngomong. Wah itu parah banget itu. Parah ya. Ngeprank kali ya. Ngeprank kalau bahasa zaman sekarang ngeprank. Ngeprank. Padahal mah nggak masalah ya. Maksudnya nggak ada apa-apa kan. Ditolong Gary juga nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cuman kadang-kadang ada yang bumbu-bumbuin gitu. Dengan jatuhnya Pak Muhtar, ada yang bilang ini leluhur kita marah nih segala macem. Tapi ya itu tadi karena Pak Muhtar juga saya nggak apa-apa, saya sehat gitu. Akhirnya mereka kembali lanjut lagi. Sekarang udah masih lanjut lagi. Cuman adat di sana tuh gitu mas. Jadi misalkan ada yang bantu. Nah yang salutnya lagi, mereka kalau ada hajatan, pokoknya mau non muslim ataupun muslim, yang masak harus orang muslim. Oh gitu. Yang non muslim yang bagian ini aja, diri tenda, rapi-rapi, nyapu-nyapu gitu. Kenapa begitu? Ya karena Adatnya. halalan toiban kali ya kalau muslim yang masak ya. Itu kali ya. Kurang lebih. Berarti dia apa? Orang-orang non muslim sana juga apa namanya mempercayakan bahwa mungkin ya kalau menurut gue ya, pemotongan muslim itu memang bagus ya, bener ya. Dan bersih kayaknya. Bersih ya. Iya, mereka gitu sih kayak yang aneh lihat gitu. Iya. Jadi mereka kalau masak serahkanlah sama yang muslim, tapi kalau untuk urusan masang tenda, bersih-bersih apa segala macam tuh non muslim. Pokoknya urusan makanan serahkan ke muslim. Gitu-gitu. Nah, sampai kalau kemarin gotong royong itu kan jadi kalau BWA itu kita mengajak masyarakat bekerja itu agar ada rasa memiliki tanggung jawab. Ya. Di ini ya di program air bersih ya. Biar ada rasa tanggung jawabnya, biar mereka saling memiliki satu sama lain gitu. Termasuk sama material yang kita adakan. Jadi nggak wah di sana orang sana tuh memang culture ya, keras gitu ya. Jadi kalau stres sedikit nggak dapet air, masa gua doang sih nggak dapet air? Yang lain juga harus enggak dong. Pecah-pecahin pipa gitu, rusuh-rusuh gitu deh. Saya ngeri banget sama. Ngeri banget. Makanya emang approachment-nya agak dalam ya. Agak dalam banget gitu. Kita harus sekali dua kali musyawarah gitu-gitu deh. Berarti di sana harus benar-benar memahamkan betul ya. Betul, dan alhamdulillah di sana juga kita dekat dengan Thomas. Apa Thomas? Bukan Thomas Georgi ya. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Kita gandeng mereka, kita jelasin segala macam. Termasuk Romo. Masuk Romo ya. Romo. Nah, sekarang ini tokoh masyarakat dari yang non muslim itu si Romo itu masih agak muda ya, jadi masih ya gitu. Nah, yang sebelumnya tuh agak keras tuh mas. Dia nggak kita undang gitu ya, dia nggak mau. Sekarang udah mau. Yang baru ini. Yang lama itu meninggal. Oh. Yang lama meninggal, terus yang baru ini yang masih muda. Kalau kegiatan sosial dia dukung. Dukung ya. Dia dukung, cuman kalau masyarakat sedang namanya di desa mas ya. Sering ada kegiatan ini, misalnya kayak tetangganya bangun rumah, bantu-bantu, ngecor apa segala macem, ditinggal lu kerjaan pipa. Tapi aneh bilang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nanti sewaktu-waktu Sabtu Minggu atau hari apa mereka siap,
ayo lanjut lagi. gitu. Dan nggak masalah juga. Nggak ada ya. masalah, cuman ya itu paling masalahnya kalau dari sisi proyek ya pekerjaan agak molor-molor dikit betul. gitu. Ya, tapi nggak sih masalah lah. nggak masalah lah, yang Itu penting kan bukan tujuan masalah baik. besar lah ya kan. Bukan masalah besar, teknis aja. Teknis aja, karena kan itu juga kan untuk menjaga stabilitas Iya betul. kebudayaan di sana, Sesama kan? masyarakat di sana, benar. Betul. Jadi nanti jangan sampai kita wah gara-gara ada pipa saya bangun rumah nggak ada yang bantuin. Wah, Gitu, itu jangan bahaya sampai repot lagi tuh. kayak begitu. Repot banget karena orang sana tuh nggak tahan gesekan-gesekan gitu. Iya sih, betul. Walaupun secara toleransi mereka sangat tinggi, tapi ya urusan-urusan kecil bisa jadi gede gitu. Betul. Tapi di sana muslim itu minoritas atau mayoritas itu? Nampaknya sih itu kan, jadi Tolonggero itu ada beberapa kampung lagi ya. Masjid itu hanya cuma satu tuh yang di RT berapa gitu ya. Terus? Nah, jadi kita base camp kita gitu kalau kita kemana-mana di masjid itu. Nah, di samping masjid itu ada Ustadz Sarif. Ustadz Sarif itu tokoh masyarakat di sana yang kayak pernah dibantu juga sama BWA. Maksudnya disalurkan ini apa namanya? Oh, Motor dakwah itu loh. motor dakwah, iya motor dakwah. Mas, ini ada minum ya? Ya silakan. Gue juga minum Bismillah. Motor dakwah. Terus gimana? Beliaulah yang kontrol kerjaan masyarakat di sana, segala macem. Nah, beliau kebetulan juga ini apa namanya? Yang nikahin orang apa? Penghulu. Oh, dia penghulu. Penghulu beliau. Wah, jadi cepet gaul gitu ya. Cepet proses ya. Jadi dia ke sana nih. jadi dia gaul gitu ya, sembari nikahin ke kampung sebelah apa gimana, ngasih tahu di sana ada kerjaan pipa tuh, kalau bisa kalian bantu-bantulah. Gitu. Dia yang campaignin tuh. Terus jaga ya nanti kalau pipanya udah gitu-gitu deh, baik beliau. Alhamdulillah lah kita ketemunya dengan orang-orang baik karena tujuan kita baik kali ya. Iyalah, insyaallah mudah-mudahan. Ada kan yang dibawa pertama kali ke sana kan waktu itu Quran kan. Untuk membuka apa kalau kata Ustadz Lukman Hakim tuh, kalau jarum itu mau tembus ke suatu bahan atau benang ke bahan lah ya. Dia itu harus ada yang tajam kan. Nah, yang bisa nusuk itu adalah jarum Al-Qur'an atau membuka keran-keran kebaikan melalui Al-Qur'an. Betul. Dan mudah-mudahan juga yang di Tolonggero itu dengan adanya air bersih dari saudara-saudara kita tuh dari kaum muslimin, dari para wakif ini, ya kerukunan antar umat beragama jadi semakin dan tinggi, Islam semakin mengedepankan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Betul. Itu sih yang paling penting kalau menurut Anda ya. Karena kalau gue Anda tuh yakin setiap orang dengan agama apapun, mau dia Muslim, mau dia Nasrani, Yahudi, atau Bahai gitu kan, atau Bahai sekalipun, pasti dia membutuhkan Islam. Iya benar. Karena Islam itu kan bukan hanya ibadah ritual, betul. Bukan hanya rukun Islam yang 5 itu kan, ekonomi Islamnya pasti dia butuh. Iya. Ya kan, Kebaikan-kebaikan. Nggak ada ribanya. Nggak ada ribanya. Kan? Terus yang namanya kegiatan sosial Islam kayak gini-gini kan mereka pasti butuh kan. Banget, nah, itulah makanya. Banget. Jadi jangan sampai kita itu termakan framing yang di orang sana ya. Nah itu kan di Tolonggero Pi. Nah selain Tolonggero tuh, antum pernah kemana aja tuh? Selain dari itu? Survei air sampai ke NTT pernah nggak? Survei air bersih sampai merealisasikan gitu ya. Udah ke beberapa daerah mas. Terus? Tapi yang aneh ikutin banget gitu ya dari awal, karena kan aneh baru nih BW baru berapa tahun? Dua tahun kali ya, baru 2 tahun ini ya. 2 tahun ini. Nah yang aneh ikutin banget tuh di Tegal. Lereng Gunung Slamet itu luar biasa tuh. Jadi ada pondok pesantren yang santrinya tuh ribuan kali itu ya. Ribuan itu ya, 2.000-an lah gitu. Nah mereka tuh cuman ngandelin air yang kalau diukur dulu ya, awal-awal kita kesana itu hanya 20 kubik untuk berapa ribu jiwa gitu, berapa kakak gitu. Jadi airnya dari sumber mata airnya memang besar mas, tapi di sana itu yang untuk si pondok dan masyarakat sekeliling pondok itu cuman kebagian 15 kubik, 20 kubik lah, 15-20 kubik di pondok dengan ribuan jiwa yang ada di pondok itu kan, santri-santrinya. Nah mereka kekurangan tuh, udah gitu jaringannya kurang diperhatikan. Terus
Gimana tuh? Jaringannya kurang diperhatikan, sering-sering pecah karena kan jalur ini ya, jalur pertanian. Oh, Jalur pertanian tuh si aliran pipanya itu, si pipanya itu. Kadang kala ada juga yang iseng petani, bolongin dikit Ya. buat tanaman bawang gua gitu kan dikit biar subur ya kan. Ya Allah. Bolongin habis lah sampai bawah. Kira BWA survei lihat-lihat. Dulu sempet pengen dibor Di mana? di situ, cuman hasil geolistriknya sih menunjukkan baik-baik aja gitu, maksudnya adalah aquifer di bawah tanah gitu ya, besar juga, cuman punya diskusi dengan Habib waktu itu almarhum Habib Soleh Habib Muhammad baik tuh si Abi itu. Terus Habib Muhammad bilang, Mas kalau kita bor kayaknya mahal deh biayanya, 1 minggu itu bisa 700.000. Kalau yang itu Mas yang list PLN pakai namanya pulsa itu token bisa 700.000. Waduh 700 kalau sebulan 7 kali 4 bisa 2,4. Iya. Itu kalau dihidupin 2 kali aja. Iya. Ngeri banget ya kalau bisa sampai dalam 1 hari, ya kan kegiatan banyak Mas. Banyak lah. Ngaji apa kan halako gitu. Ribuan pula. Ya Mas Hendrik pernah lihat juga kan? Iya lah, pernah lihat. Seru dah gitu. Nah, akhirnya gimana Bib kalau kita coba pipanisasi dari sumber, boleh nggak Bib? Habib bilang, saya sih boleh-boleh aja, cuman di sana kayak ada yang sudah ada petugasnya di sumber air itu. Nah, sumber air itu namanya Curug Cantel. Oh, oke. Di Curug Cantel itu udah ada petugasnya, jadi petugasnya udah ngeplot 1 pipa ini untuk desa ini, untuk kampung ini segala macem. Nah, memang kalau kita lihat secara kasat mata gitu ya, ini air banyak kok, cuman boleh 1 pipa gitu kan. Iya. Ternyata wallahu alam ya, itu ada unsur-unsur gitulah. Politik. Bukan, bisa jadi sih ya, tapi unsur apaan? Unsur agak mistis gitu. Oh. Jadi kalau ini diambil Mas, nanti dihabisin, itu bisa habis air gitu-gitulah. Akhirnya ngobrol, boleh lah kita dikasih izin. Boleh ya kalau untuk pondok, insya Allah saya izinkan. Oh, katanya gitu. Animisme gitu Mas. Jadi mereka masih si percaya juru gitu kunci ya? apa kuncen. Si kuncen ini masih percaya hal-hal gitu. Anda baru tahu tuh yang kayak gitu tuh. Iya. Maksudnya cerita emang baru tahu? Enggak, maksudnya gini. Apa? Aneh itu kan waktu kesana itu kan karena mana? Iya, maksudnya gini, cerita ini Aneh baru tahu tentang apa? Aneh kira pas kesana itu kan pas udah pasang pipa itu ya silakan aja ambil gitu kan. Kan banyak tuh. Di sana kan sumber airnya kan banyak tuh di dinding-dinding apa? Tebing-tebing itu kan banyak tuh. Iya. Itu melimpah banget kan. Aneh kira tuh nggak apa-apa ambil aja kalau ada biayanya untuk nyambung pipa kan. Iya. Karena kan medannya juga kan Iya, parah kan medannya gitu. Wah, dulu parah banget pas nah, kita ini pertama baru tahu ini apa namanya? Yang bahwa di sana tuh masih ada si kuncennya. Masih ada pemikiran-pemikiran animisme begitu. Oh, iya. Padahal kan sebenarnya kan di dalam Al-Qur'an juga udah jelas bahwa memang semua kekayaan alam yang ada di dunia ini Allah ciptakan ini kan untuk kesejahteraan dan seisinya kita punya Allah ya. Iya kan, untuk kita semua. Jadi nggak ada lah kayak gitu-gitu sebenarnya kan. Ya mungkin memang di sana ya itulah kadang kala apa ya kendala-kendala sosial yang ada gitu ya, masalah-masalah sosial yang terjadi tuh hal-hal kayak gitu. Iya. Aneh banget gitu. Makanya. Ini orang nggak sekolah apa kurang disekolahin ya? Mungkin sekolah, cuman nggak makan bangku sekolah. Oh iya, yang dinamakan nggak makan bangku sekolah gitu kali ya? Dia makannya bolpen. Ya, jadi mungkin dia sekolah tapi nggak makan bangku sekolah. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang terjadi. Iya sih, kita juga awalnya risih Mas, kayak apaan sih ini orang? Ini maksudnya kalau Aneh berpikirnya, nih orang kalau emang mau minta duit, iya, buat izin ngomong aja lah, nggak usah kayak gini-gini. Minta duit beli ayam, gitu-gitu. Beli ayam apa sih? Gitu-gitu lah pokoknya, beli ayam terus disembelih, darahnya, gitu-gitu. Kita masih, tapi ya kita nggak bisa intervensi ya. Iya, maksudnya kita tetap koordinasi lah, Bib nih gimana Bib gini-gini. Terus ya untungnya Habib itu kan tokoh juga kan di sana, alhamdulillah lah. Jadi nggak dipersulit, nggak segala macem, boleh lah kalau untuk pondok. Singkat cerita kita survei ke sana, wah itu ekstrim banget. Ya kan sama antum kan pertama-tama itu kan turunnya, gue kepleset berapa kali kan.
Direkam tuh ada tuh ya. Gua tuh- Ntar bisa tampilin ya. Iya, tampilin. Nah, aneh tuh yang ketika sampai sana Itu kan masih ada almarhum itu ya? masih. Masih ya? Masih. Kita kan sempat diajak nginep Berempat. di atas itu kan. Oh, di atas Badru paling ya? atas. Oh, Badru Iya, ya. sama Badru itu. Nah, itu ketika sampai parkir mobil tuh, kita ke atas kan. Wah, itu jalan kan naik Ini banget kayak- lama gitu Oh, kan iya, berapa iya. kilo kan. Wah, ini capek banget. Terus pas sampai sana kirain mah langsung kelihatan ininya ya, Sumbernya. sumbernya. Terus turun ke bawah. Itu turun ke bawahnya kan kita kayak climbing gitu Oh, kan, ngeri climb banget down ya. kan. Ngeri banget. Lo tau nggak? Itu pertama kali gue climb down. Iya. Gue nggak pernah yang namanya naik climbing kayak Iya. gitu. Lu juga kan? Iya. Maksudnya dengan kemiringan yang kayak itu pertama kali Itu mah bukan kemiringan, vertikal. Iya, vertikal tuh ya. Udah parah Iya itu. sih, ngeri ya. Pleset Kaget takutnya. tuh aneh lo. Ya Allah, ini gimana nih? Tapi emang Aneh tuh curiga ketika yang nganterin kita tuh bawa tambang. ini orang ngapain Gua gitu ya? ngapain bawa tambang gitu kan? Ngomong, jangan gue mau diikat nih. Enggak, maksud kita aneh tuh pikirannya mungkin kita akan nyebrang sungai mungkin. Oh pakai iya, tambang. benar. Masih masuk akal tuh ya. Iya, diikut. Lewat mana, Mas? Lewat sini ke bawah. Ya Allah. Ngeri banget ya. Ngeri banget ya. Wah, kurang ajar namanya. Tapi dengan bantuan Allah, Ya. kita lihat kan, set kekayaan alamnya mas ya kan tahu sendiri. Wah, di sana gede banget keren mas. banget itu. Mana kalau orang kantor nanya itu berapa debit airnya? Aduh, nggak usah ditanya deh. Nggak usah ditanya. Insya Allah cukup. Cukup sampai anak cucu kita lah, insya Allah ya. Iya, insya Allah. Selama apa namanya? Selama kita dijaga lah, selama dirawat. dirawat itu. Karena memang banyak banget. Banyak banget. Dan kan waktu besar banget itu. Aneh sempat ngerasain. Iya kan kita Langsung sholat di minum. batu ya? Sholat di batu. Iya. Terus Aneh minum itu memang nggak, ketika Aneh minum itu nggak perlu diolah, disaring dan sebagainya. Itu enak banget. Enak banget. Kayak ada sepet-sepet manisnya. Iya, lalu Kayak promo ada loh. manisnya gitu kan. Ya untuk ini ya perusahaan air minum Air minum AUA. ya. AUA. Bukan. Terus kemudian waktu kita ngunjungin yang namanya pesantrennya. Tadi sedih ya. Aneh mau nangis tuh jujur aja deh. Nah, waktu itu Bang Odi juga kan dari sana tuh peresmian kan. Merinding bareng aneh. kita Jadi kan. kalau inget-inget Gini. itu. Itu ada tuh yang datang sampai Bang Odi nangis tuh kemarin di podcast yang kemarin tuh. Oh itu Nangis bahas dia. masalah itu. Itu bahas masalah karena santri perempuan kan di sana kan dijaga, jaga banget. Jadi ketika peresmian itu Bang Odi kan nanya, kalau misalkan teman-teman mau tahu boleh lihat podcast yang sebelumnya sama Bang Odi ya. Dia itu disamperin perempuan santri, kan pakai cadar kan. Iya, sadar. Pak, Bapak mau kemana? Mau pulang ya gitu. Iya, saya mau pulang gitu sama teman-teman. Oh ngomong gitu mas? Ngomong gitu sama Beneran Bang Odi. nih? Beneran. Terus? Wallahi. Baru denger ya nih. Terus dia gitu bilang, iya dek, kita mau pulang gitu. Terus Bang Odi tuh ngelihat, kamu kenapa nangis ya gitu? Karena kan Oh, dia sedih, kelihatan matanya kan berlinang Ngembeng-ngembeng gitu. gitu. Kan. Iya Pak, gitu kita sedih. Oh itu tuh yang paling gak Kenapa? kuat tuh. Terus. Kenapa sedihnya? Kita terima kasih udah dibantu gitu kan. Terus kemudian, iya sama-sama gitu kan. Ini yang bantu semuanya wakif gitu kan. Kita cuma pelaksana aja. Nangis nggak tahu kenapa gitu kan. Abis itu ya udah kamu nggak boleh di sini. Ini tempatnya laki-laki gitu. ya. Silakan ke sana. Akhirnya ya udah dia, Pak makasih Pak ya. Sambil begini-begini nyekak. Udah mungkin sedih kali ya. Dia sedih. Maksudnya. Dan Bang Odi tuh bilang begini, nanya ke Ani tuh waktu itu langsung, Mas, emang di sini sebegitu parahnya ya kekurangan air bersihnya? Oh, parah. Terus Ane kasih lihat video Ya pertama kali kita Pertama kesana. kali. Ya. si santri-santri Kan aneh juga perempuan dulu itu. gitu mas. Aneh tuh kayak Tegal tuh aneh baru masuk 2019 dah. Kalau nggak Kayaknya salah iya iya. baru Ah. masuk. Aneh kayak apaan sih nih? Pondok apaan nih? Ada ini sih kayak air bersih kan. Heeh. Tapi pas dari sumber sejauh itu Berapa kilo dah? Gue lupa dah. 8 kilo. 8 kilo ya? 8 kilo. Tapi kalau mau naik-naiknya jadi kalau tarik garis lurus 8 kilo ya. Kalau mau naik-naiknya 10 kilo lah. Lebih lah ya. 10 kiloan. Pulang dari sana turun kan yang Habib Muhammad bilang, almarhum bilang, ayo mas kalau mau lihat itunya. Sumber. Kalau yang laki-laki kan kayak pakai bak mandi gitu mas Iya. ya. Pesantren kan katanya sih budaya gitu ya. Cuman kan agak, mohon maaf agak jori ya. Iya. Kalau aneh kan aneh bukan dari pondok ya. Maksudnya bukan ini pondok, cuma pas ngeliat ya Allah Miris ya. miris banget gitu. Nah tapi laki lah ya masih nggak masalah. Ini cewek pas Cewek ngeliat loh. ya Allah. Cewek. Akhirnya jadi ini kawan apa? Kawan cepean ya sih. Iya, Kawan cepean. Bak mandi banyak, ada 1 2 3 4, cuman airnya ya Allah. Dikit. Kalau kata orang Sunda tiisnya. Ya, Satik. seetik. Seetik. Iya, dikit banget kan. Banget, betul. Terus pas ditanya, terus
kamu mandi pakai apa? Pakai minyak wangi. Itu nggak mandi. Nggak mandi. Yang penting wangi aja dulu. Wah, Allah. itu sih miris, Betul. miris banget tuh. Dan apa Bang Odi tuh setelah ngeliat videonya, Ani langsung jelasin, Bang tahu nggak ini menurut Pak siapa tuh Pak Muksin ya? Ngusin, Pak 48. Muksin 48 kita itu Pak Muksin, dia itu bilang sampai ada yang nunggu dari jam Oh iya, jam 12 malam ya. 12 malam sampai Untuk jam 2 menjelang pagi. subuh. Heeh. Biar apa? Biar dia dapat air buat kebagian. Iya, iya, iya. Apalagi hari Jumat. Hari Jumat itu kan laki-laki kan harus mandi kan? Apa sunahnya mandi Iya, kan? iya, iya. Wah itu udah perempuan itu santai perempuan udah pasrah aja udah. Pokoknya siapin minyak wangi aja dah gitu kan. Yang penting nggak bau lah gitu kan. Wah itu miris banget ya Allah. Dalam hati ini kan Tegal itu kan lereng gunung Slamet ya. Amat, biasanya gunung kan banyak air gitu ya, airnya. biasa gitu ya. Kenapa begini? Iya, gitu kan? iya. Ternyata ya emang itu, ternyata usut penyusut mereka mesti berbagi dengan masyarakat. Satu, kedua jaringannya itu udah agak lama kali ya, dan itu nggak ada yang kelola segala macem. Sehingga ya itu tadi yang aneh bilang, ada yang iseng-iseng tusuk dikit buat apa namanya, buat bawang gue gitu, buat tanaman gue gitu. Nah itulah yang ngedorong kita untuk menginisiasi, oh ini kayak harus bantu. Akhirnya pelan-pelan tapi pasti, kalau bahasa kerennya slow but sure ya. Cialah. Pelan tapi pasti, setahun kemudian kita coba realisasikan. Berhasil lah, alhamdulillah. Itu 10 kilo kita tarik pipa segala macem. Nah ternyata di tengah perjalanan kita diundang lah Apa tuh? oleh ini kakaknya almarhum Habib Muhammad, Habib Soleh. Habis Soleh. Ya main mas ke rumah. Oke. Jalan serat, main ke rumah. Pondoknya baru dibangun mas. Iya gue tahu. 2018 apa baru dibangun, jadi baru Sekolah kayak dia ya. sekolah ya? Pondok Iya. itu, ya Iya, pondok dan maksudnya sekolah. berbasis pondok lah gitu. Pondok modern gitu sih. Modern. Cuman udah bagus kan, karena gedung baru kali ya, bagus gitu segala macem. Pas dibuka, ya sama. Apaan modern dari mana nih, gak ada air juga. Kalau kata orang Tegal pada baik. Pada baik, Pada baik. pada baik, Mbok. Gitu dah, pokoknya ya Allah, sian banget ya. Terus Emang benar. Terus kan Ane masih punya ini ya, punya apa namanya, secara organisasi komunikasi. Oh saya waktu itu mesti di ini bantuin Pak Mul di engineer untuk apa namanya, untuk bikin RAB, untuk ngedesain nanti pipa lewat mana segala macam. Kita ngobrol, diskusi. Pak Mul gimana nih diskusinya? Terus dia bilang ya nanti kita lewatin, insya Allah bisa. Oke, akhirnya kita ketuk palu, kita sepakati. Oke, kita bantu 2 pondok. 2 pondok ya? 2 pondok. Luar Jadi biasa. dengan izin Allah, 2 pondok itu yang tadinya kekurangan air, bahkan di masjid itu kalau yang di atas tuh yang nyebelin itu, oh masjid cakep nih. Pas buka air, ya nggak ada, pada baik. Yang gede itu ya? Iya, masjid itu bagus padahal. Iya benar ya. Alhamdulillah akhirnya ya udah terairi lah gitu. Berarti sebenarnya permasalahan sih gampang ya sebenarnya. Sepele banget. Ya, artinya manajemen airnya aja. Manajemen gitu air, kan. tapi memang kadang-kadang walaupun beda secara culture budaya gitu ya di setiap daerah, itu masalah orang-orang itu tuh sama sebenarnya mas. Iya betul. Cuek, ya kan, nggak mau ngerawat air pipa yang udah ada. Terus ya udah nggak ada komunikasi satu sama lain Itu gitu. aja ya? Itu aja. Masalah itulah kebanyakan. Nggak mau gotong royong gitu, nggak mau duduk sama-sama. Yuk kita apa rapihin ya gitu. Gitu nggak ada tuh. Artinya masih gengsi yang dikedepankan tuh kayaknya. Betul banget. Sayang banget, padahal potensinya di setiap daerah yang kita bantu tuh banyak. Gitu. Padahal itu kalau misalkan gini ya, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita lagi. Karena kalau yang aneh lihat di sana itu potensi untuk mengembangkan ekonomi masyarakatnya sono besar banget loh. Iya. Kan sono kan udah pada nanam-nanam tuh. Iya, bawang sayuran, apa. bawang, macem-macem lah. Itu kan cuman satu kendalanya nggak ada air kan? Iya. Bukan nggak ada tapi susah. Nah, susahnya itu sulit kan jaringan air. sulit kan? Tinggal dibikin jaringan gitu Iya, kan. iya. Tinggal urunan atau patungan atau misalkan ya misalkan mudah-mudahan gitu kan BW diberikan kemampuan dari Allah. Datanglah ke kemudahan BWA gitu iya, kan. Iya. Mengusulkan sesuatu. Betul. Gimana nih biar ekonomi masyarakat kita bisa ini? Insya Allah kita bantu dan insya Allah para kawan cepean, kawan juga cepean mau bantu nih gitu kan? Kawanan. Kawan cepean ya, bukan kawace ya. Kawanan. Kawan cepean ini insya Allah mau bantu karena terbukti sudah berhasil mengalirkan air sepanjang berapa?
10 km 10 km. untuk 2 pesantren. 2 pesantren. Sekarang itu pesantren udah nggak takut lagi yang namanya hari Jumat. Iya benar. Gitu Dan memang waktu terakhir itu aneh bilang gitu ya sama pengurus pondoknya, ini Pak sudah ada air gitu ya, alhamdulillah udah ada air. Ini harus dijaga, satu, kedua kebersihan itu kan sebagian dari iman Mas ya. Betul. Bener gak? Betul. Kan antum inget gak yang pas kita mau peresmian? Yang mana? Itu yang abangnya Pak Odi, Pak Rozikin teriak-teriak. Iya. Ada apaan Pak Rozikin? Ada sukit, ada omen. Iya kan? Bener gak sih? Sukit, iya. Iya ada omen, ya Allah. Berarti kan menunjukkan, Betul. ya Allah, amat sayang banget gitu ya. Nah, Ane bilang, nih kalau bisa kedepannya adalah jadwal piket, Betul. segala macem. Terus santrinya pakai sendal yang gitu-gitu Mas. Pokoknya yang kebersihan. Kebersihan banget. Itu sih yang kalau Ane pribadi ya. Mohon maaf kalau yang lain gak sepakat. Cuma kalau Ane pribadi, Ane yang paling Ane sorotin tuh itu masalah kebersihan itu. Karena biar bagaimanapun, kalau lingkungannya bersih, kita enak, nyaman. Enak belajar enak, halako gitu. enak kan gitu-gitu ya. Betul. Terus kemudian kita jadi apalagi buat istirahat ya, enak banget Betul. gitu kan, buat belajar aja enak. Udara Jadi, udah bagus. Air udah ada. Air udah ada kan? Bener. Waktu itu kan Sejuk, susah. sejuk. Nah, jangan sampai kita harus memanfaatkan air yang sudah Allah berikan ini ke pondok itu. Nikmat yang udah diberikan Allah ya. Jangan Harus sampai jaga Allah ya. cabut lagi Betul. dengan kita itu kufur nikmat. Ya, nah, itu jangan sampai kayak begitu ya. Itu Ane coba ingetin waktu itu pengurus pondoknya. Mudah-mudahan dilakukan lah gitu kegiatan-kegiatan yang sifatnya piket atau bebersih gitu. Oke lah, Pilah. Gua rasa cukup lah ya ngobrol kita ya. Sebenarnya masih banyak lagi ya. Banyak lagi, tapi nanti lah buat Nanti episode lagi berikut. ya. Tapi nanti abis ini antum mau kemana kira-kira? Maksudnya perjalanan kemana? Perjalanan lagi? selanjutnya. Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat ini udah ada beberapa project air bersih atau WFP ya kalau BWA sebut, Wakaf Sarana Air Bersih ini udah beberapa yang secara progres bisa dibilang selesai. Nah itu paling kita mau resmiin di Pandeglang. Oh, Pandeglang. Pandeglang. Oke. Apalagi Pandeglang terus? Yang udah mau selesai? Sudah selesai di Pandeglang. Yang kedua belum ada. Jadi baru satu. Gue mau udah nungguin. Oh iya. Ajar. Jadi kawan-kawan cepean baru ada project di Pandeglang, alhamdulillah udah selesai. Sebenarnya kita mau resmiin Mas, cuman kan terkait ini ya kebijakan PPKM. pemerintah ini ya PPKM. Ya, mudah-mudahan sih segera lah ya. Segera diresmikan. Tapi mereka udah menikmati, udah boleh Berarti masyarakat sana. Udah ini ya, maksudnya udah Ada 50 rumah Mas. Kalau satu rumah rata-rata 4-5 orang kan berarti 200 jiwaan lebih ya. Betul. Gitu. 200 jiwa itu mah bukan masyarakat yang sedikit juga itu. Banyak itu. Bisa 2 RT kayaknya ya. Wah, Lebih. bahkan ada satu RT mengajukan, boleh nggak Pak kita itu? Ya insya Allah nanti kedepannya boleh Bu, cuman ini kan kita lagi percobaan gitu ya, untuk satu RT dulu nih gitu, nanti kedepannya bisa lah dialirkan lah gitu karena airnya cukup besar. Nah itu kalau itu di sana emang nggak ada solusi, jadi sedikit ya, Anda jelasin. Sedikit nggak apa-apa dah, jangan banyak-banyak. Jangan banyak ya. Iya. Kalau yang panjang pipa. Kayak lontong. 3 meter ya. BWA itu biasanya nggak memberikan solusi tapi nggak mau memberatkan masyarakat pasca peresmian. Jadi contoh di Pandeglang kita udah coba cari sumber air tapi memang tidak ada. Tidak nemu segala macam. Akhirnya kita bor. Konsekuensinya apa? Jadi masyarakat kedepannya harus patungan bayar listrik gitu. Walaupun ya kita memang kita buka rekening listriknya itu dengan di PLN itu kan ada tuh tarif sosial. Alhamdulillah tuh kita selalu dapat tarif sosial lebih itu. Murah dong. Lebih murah. Tapi kan mesti bayar kan. Nah, itu jadi masyarakat harus bergotong royong lah, urunan. Mahal nggak sih? Kita sih nggak matok. Nggak terlalu mahal. Nggak mahal Mas, nggak mahal, worth it banget. Dan itu juga kan buat mereka juga. Buat mereka juga gitu. Contoh kayak di Tasikmalaya cuma 2.500 per kubik. Per kubik. Rata-rata pemakaian paling 5 kubik lah. Ya. Itu kan buat maintenance aja Mas duitnya. BWA nggak ngambil duit sama sekali. Itu buat mereka lah ya. Buat mereka, BWA nggak minta apa-apa enggak. Tapi kalau ada pisang dikasih kita ambil. Buat bawa pulang. Jangan pisang dong kayak maunya. Beras lah. Berserat boy. Oh iya berserat. Oke, P. Makasih nih P udah datang. Iya Mas Hendrik.
Ini bener-bener luar biasa nih acara nih, bener dah asli. Nggak nyangka nih. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada sponsor nih. Amin. Ya kan? Iya buat UMKM. UMKM banyak loh yang bantu, ya? iya yang bantu wakaf di BWA tuh banyak. Ya nanti mudah-mudahan juga kan. Nih bantuin nih kawan CPA nih ya di sini. Jadi ntar sini ada kopi gitu ya, ayam penyet atau apalah. Kopi apa? Kopi lain jiwa ya? Lain jiwa. Emang ada ya? Nggak tahu ya. Ya pokoknya gitulah ya. Kedepannya mudah-mudahan sukses nih acara ya. Oke. Ini padahal acara main-main ya awalnya nih ya. Jadi gini ya. Di Spotify ya. Betul. Kita rilis ya. Masih ada Spotify ya. Masih ada ya. Kalau tapi cuma 1 episode. Enggak, 2. Dua ya. Nanti kalau kawan-kawan CPN mau cek di Spotify awalnya gimana nggak? Nanti ada. Boleh ada. Terlinknya di sini ya. Biar nanti yang kru yang edit agak repot nih. Kurang ajar. Oke, makasih Pi. Ya, Mas. Mau datang, mudah-mudahan antum selalu diberikan kesehatan. Amin. Mudah-mudahan nanti ke Pandeglangnya lancar. Amin. Dan mudah-mudahan gue bisa ikut. Amin. Ntar antum ikut. Ikutlah. Oke lah, makasih Pi. Ya, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kawan CPN. Bye. Assalamualaikum.